Devosi Yosua pasal yang keempat, kita melihat di sini bagaimana Yosua pada akhirnya dihargai oleh Israel sebagai pemimpin. Ya, kalau kita perhatikan memang Yosua track recordnya adalah hamba yang taat ya, ketika bersama dengan Musa ya. Musa memerintahkan untuk berperang, memimpin perang melawan bangsa Amalek dan juga bangsa-bangsa dalam perjalanan. Yosua taat ya pada Tuhan, juga kepada Musa sebagai abdi Allah. Maka atas kehendak Tuhan, Yosua dijadikan pengganti dari Musa. Karena Musa dikatakan dalam kitab Ulangan ya bahwa Musa tidak layak untuk masuk ke tanah perjanjian karena kesalahan Musa. Ya, Tuhan begitu dahsyatnya ya, luar biasa ya, seorang pemimpin bangsa yang telah memimpin mereka. Bahkan Musa dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut karena ketidaktaatannya. Dalam satu sisi ya, Musa tidak layak untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemudian digantikan oleh Yosua. Ya. Tuhan Allah memerintahkan agar Yosua, dikatakan dalam teks yang kita baca hari ini, untuk memilih ke-12 orang sebagai perwakilan dari suku Israel. Mereka ditugasi untuk mengangkat 12 batu dari sungai Yordan. Ya. Batu-batu itu adalah tanda peringatan perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan Allah kepada Israel. Bukan saja membelah Laut Teberau, tetapi juga membelah sungai Yordan supaya mereka bisa melewatinya. Ya. Tampaknya pembaca firman Tuhan di kitab Yosua masih dapat melihat batu-batu itu. Jadi pembaca pertama kitab Yosua, seperti yang dikatakan tadi, batu-batu ini masih ada sampai sekarang. Berarti waktu menulis kitab Yosua itu, ya, mereka bisa menyaksikan batu-batu itu. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan seringkali menggunakan sesuatu supaya generasi ke generasi itu memiliki warisan iman. Karena mereka tidak punya pengalaman, misalnya punya pengalaman menyeberang. Tentunya pengenalan akan Tuhan berbeda dengan orang yang berpengalaman nyebrang, betul ya? Maka mereka diingatkan akan batu-batu itu. Dulu lo nenek moyangmu pernah nyebrang sungai, Tuhan membuat air sungai menjadi kering, terbendung, sehingga kita bisa lewat. Batu-batu itu adalah diambil dari dasar sungai, sehingga itu menjadi saksi nyata bagaimana Tuhan berkarya seperti itu. Nah, kita mungkin pernah mengalami sesuatu yang mengagumkan bersama dengan Tuhan. Maka kita mau menceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan itu dengan tujuan supaya orang yang mendengar, mungkin itu keluarga kita, supaya mereka pun memiliki iman yang sama. Ya, memiliki iman kepada Kristus kalau kita di umat perjanjian baru. Karena iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan sepanjang pasal yang keempat ini ada sebuah penegasan agar tetap mengingat sejarah karya Tuhan yang sedemikian besar. Ya, Tuhan berkarya melalui sejarah. Jika anak-anak Israel bertanya apa arti batu itu, maka orang tua mereka wajib menjawab bahwa mereka harus menuturkan tentang keajaiban perbuatan Tuhan atas mereka. Ya, pengalaman bersama dengan Tuhan akan menjadi satu warisan dan kesaksian bagi seluruh keturunan dan generasi-generasi selanjutnya. Maka selalu diingat akan perbuatan Allah yang besar itu memang itu mengacu pada peristiwa pengeluaran mereka dari tanah Mesir. Jadi sepanjang perjanjian lama, ketika ada tulisan perbuatan Allah yang besar, itu sebenarnya menunjuk pada peristiwa keluaran. Peristiwa keluaran yang sedemikian dahsyat. Karena generasi-generasi selanjutnya itu tidak mengalami itu. Ya,
dan sangat mudah goyah ketika mereka ada pengaruh-pengaruh bangsa-bangsa di sekitar. Dan kenyataannya seperti itu. Ya. Dalam kehidupan Israel mereka generasi selanjutnya terpengaruh. Sampai akhirnya Tuhan membuang mereka ke Babel. Sampai akhirnya Tuhan menggantikan yang dulunya Mesir jadi Babel. Kemudian ada media Persia. Setelah media Persia Yunani. Setelah Yunani di zaman Yesus juga Romawi. Ya. Itu yang terjadi. Nah, maka penting juga kita tetap menceritakan sambil kita berdoa supaya orang yang mendengar bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu mereka diubahkan hatinya untuk bisa percaya. Ya. Sekali lagi pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita sehingga kita beriman kepadanya sebagai Tuhan yang menyelamatkan, maka itu menjadi warisan yang paling berharga dalam kehidupan kita yang kita mewariskan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara bangga nggak kalau anak kita juga akhirnya menjadi pengikut Kristus? Tentunya kebanggaan kita seperti itu ya. Jangan kita kemudian bangga mungkin anak kita jadi orang kaya, tapi dia tidak di dalam Tuhan. Sangat menyedihkan ya. Lebih baik dia jadi orang kaya di dalam Tuhan. Ya bukan lihat ukurannya kekayaan, tapi ketika di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Maka besok itu anak saya itu Pamukas ya, anak saya yang bungsu mau dibaptis. Rasanya walaupun baptis itu bukan akhir dari perjuangan saya untuk mendidik anak supaya kenal Tuhan, ya. Tapi paling tidak dia mengambil keputusan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang diimani oleh orang tuanya. Itulah yang semestinya kita wariskan kepada anak-anak kita, termasuk saya. Ya. Termasuk saya, supaya anak-anak kita bisa mewarisi iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Ya. Karena memang generasi-generasi selanjutnya kalau dia tidak berpengalaman dengan Tuhan akan mudah melupakan setiap peristiwa yang boleh dialami oleh kita. Maka kita perlu menyampaikan. Saya pernah cerita Natal, anak saya selalu berkesan ya. Bulan-bulan Desember waktu masih kecil dongeng Natal. Saya menyampaikannya dengan sungguh-sungguh ya. Sama anak saya menjelang tidur ya sambil tiduran mengenai peristiwa Natal pertama. Kemudian saya tidak terbawa dengan cerita Natal yang saya sampaikan pada anak saya. Begitu luar biasanya Tuhan dan saya begitu bahagia sampai saya nangis gitu dalam menceritakan kisah Natal itu. Dan itu ternyata berkesan buat anak saya. Sampai dia mengingat ya ketika saya menceritakan itu. Ya. Dan saya percaya yang saya ceritakan adalah bersumber dari firman Tuhan. Dan itu warisan. Ya. Warisan yang berharga buat anak saya sehingga dia boleh juga mengambil keputusan yang sama untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka di Gereja Baptis penting itu yang namanya penyerahan anak. Ya, ada upacara penyerahan anak. Baptis tidak mengenal baptisan bayi ya, tapi ada yang namanya penyerahan anak. Dalam penyerahan anak itu kita diberkati sebagai orang tua dengan lahirnya anak, maka kita memiliki kewajiban mendidik anak itu di dalam kebenaran dalam Yesus Kristus. Sampai pada akhirnya anak itu mengambil keputusan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita sudah nggak ada nanti, anak kita tetap menjadi pribadi yang setia dan itu menjadi sukacita buat kita. Ya, jadi itulah warisan yang berharga yang kita wajib bagikan itu kepada keluarga kita dan kepada siapapun, generasi-generasi, walaupun dia bukan keturunan kita. Kita wajib menyampaikan itu karena ini sebagai misi yang berkelanjutan dari zaman Adam sampai hari ini. Dan misi berkat Tuhan itu sekarang tidak dipercayakan kepada yang lain. Itu hanya dipercayakan pada gereja. Gereja bukan gedung, gereja adalah kita. Ya. Nah, Tuhan banyak bekerja dalam kehidupan kita.
Dan itu harta yang paling berharga. Bagaimana berpengalaman dengan Tuhan, maka kita juga punya kewajiban untuk mewariskan karya Tuhan dalam hidup kita kepada mereka, supaya mereka bukan saja dengar kesaksian, tapi mereka pun mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka. Kalau karya terbesar dalam kehidupan kita umat perjanjian baru apa? Kita diangkat dari perbudakan dosa menjadi anak-anaknya, ya kan? Itu karya terbesar. Penebusan dalam Kristus itu karya terbesar yang mesti kita wariskan kepada keluarga dan juga orang-orang generasi selanjutnya di bawah kita, ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah harta yang tidak ternilai harganya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi kita orang berdosa. Salib menjadi tanda terbesar perbuatan Tuhan Allah atas kita. Di atasnya sungguh nyata bahwa ia bertindak untuk mengasihi dan adil terhadap dosa dengan cara dia berkorban menggantikan kita. Ya, peristiwa penyaliban Kristus itu ada di dalam sejarah. Ya, kalau ada kepercayaan yang kemudian mengatakan yang disalib bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan, ya itu sebagai satu penentang terhadap iman. Kalau dalam iman Kristen, Yesus ya salib, itu hukumnya harga mati ya, nggak bisa Yesus nggak disalib. Bahkan penulis-penulis sejarah bukan Kristen pun menuliskan bahwa Yesus mati disalib. Ya, kalau mereka kan nggak ada kepentingan terhadap kekristenan, tapi mereka juga menulis bahwa Yesus disalib. Berarti itu juga sebagai satu tanda bahwa sejarah memang mengatakan Yesus disalib, dan itulah karya Allah yang terbesar. Maka penentangan terhadap penyaliban Yesus itu penentangan terhadap Allah, ya, terhadap Allah yang sudah berkarya bagi manusia. Dan kalau menentang Allah ya biarlah Allah sendiri yang bertindak. Kita mah nggak perlu ikut campur tangan. Kita hanya mendoakan supaya orang yang menentang akan kejadian nyata Kristus disalib sebagai penebusan itu, mereka akhirnya bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menerima karya Tuhan yang sebesar itu? Kalau kita sudah menerimanya, mari kita juga punya kewajiban mewariskannya itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Baik keluarga kita, anak mantu cucu kita, bahkan juga orang lain yang bukan dari keluarga kita. Kalau mereka belum mengalami karya terbesar dari Tuhan, kita punya kewajiban untuk mewariskan iman itu kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.